Halo sahabat Teh Widya semuanya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Teh Widya bisa kembali membuat video. Masih mau berbagi tentang amalan jalur langit. Dan alhamdulillahirrabbilalamin juga Teh Widya sudah kembali dari kota Bahrain. Dan Teh Widya weekendnya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini Teh Widya mau berbagi satu amalan yang super dahsyat, dan juga ini adalah amalan pembuka pintu, segala pintu urusan duniawi, urusan apapun. Misalkan rezeki, pekerjaan, itu pekerjaannya entah dagang, entah di kantor, entah guru, dan lain-lain. Di pagi hari memang awal dari dimana dilakukannya aktivitas. Maka oleh sebab itu sewajarnya kita sebagai umat muslim memulainya dari sesuatu yang baik, dari niat yang baik, dari melakukan yang baik, hal-hal yang baik, supaya di hari tersebut mendapatkan kelancaran dan dijauhkan dari segala masalah dan musibah. Misalkan kita bangun sebelum sholat subuh atau sebelum adzan subuh, dan kita mendapatkan waktu untuk melakukan qobliyahnya. Setelah sholat subuh jangan tidur lagi, karena setelah sholat subuh tidur lagi itu tanda-tanda seorang pemalas, kecuali memang bekerjanya di waktu malam. Jadi setelah sholat subuh usahakan jangan tidur lagi, atau sebelum beraktivitas isi dulu dengan sesuatu amalan yang super dahsyat yang biasa Teh Widya lakukan setiap setelah sholat subuh. Amalan ini memang tidak bukan rahasia lagi, semuanya pasti juga tahu. Amalan yang terbaik dan biasa juga dilakukan setelah sholat subuh atau di awal pagi. Amalan ini tidak lain yaitu membaca surat Al-Waqiah. Itu salah satunya. Usahakan istiqomahkan untuk mendapatkan hasil maksimal atau merasakan keajaibannya dari mengistiqomahkan surat Al-Waqiah ini. Biasanya Teh Widya setelah membaca sholawat, biasanya Teh Widya membaca sholawat munjiat 100 kali selama 30 menit, dan melanjutkan surat Al-Waqiah ditambah 7 kali surat Al-Fatihah, 7 kali ayat kursi, 7 kali surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas, itu sebanyak 7 kali, yang insya Allah jika kita mengistiqomahkannya akan dilancarkan segala urusan di hari itu, dan juga insya Allah akan dijauhkan dari segala mara bahaya dan masalah. Oleh sebab itu kita harus memulainya dengan, maksudnya memulainya itu kita
ibaratkan meminta izin, meminta perlindungan kepada Allah bahwa kita hari ini mau beraktivitas, entah itu apa aktivitasnya. Dan sebelum berangkat atau sebelum keluar dari rumah, baca juga Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim sebanyak 7 kali juga. Insya Allah dengan memulainya dengan amalan-amalan dahsyat ini, hari-hari yang kita jalani akan mendapatkan kelancaran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita meminta perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah. Jadi patutnya kita sebagai seorang muslim memulai dari sesuatu hal yang baik, yaitu sudah kita ketahui bahwa surat Al-Waqiah itu sebuah surat yang dimana selalu dikaitkan dengan masalah rezeki, entah itu uang, entah itu sebagai atau berhubungan dengan rezeki keuangan atau rezeki seperti materi yang berbentuk barang ya. Dan insya Allah itu memang benar sekali, bukan 1-2 ulama yang menyarankan kita untuk membaca surat Al-Waqiah di pagi hari. Kalau memang tidak ada waktu atau tidak sempat setelah sholat subuh, bisa dilakukan sebelum atau sesudah sholat duha. Kenapa Teh Widya selalu mengistiqomahkan? Memang mengistiqomahkan sholawat munjiat ini udah masuk 8 bulan, dan Teh Widya lakukan setelah sholat subuh karena di waktu sebelum tahajud Teh Widya melakukan atau mengamalkan atau mengistiqomahkan sholawat Jibril. Jadi kalau misalkan waktunya tidak kebagian, setelah tahajud membaca atau mewiridkan atau mengamalkan sholawat Jibril yang jumlahnya 4.444 kali, dan lanjut dengan qobliyah subuh dan sholat subuh. Dan setelah sholat subuh Teh Widya langsung melanjutkan mendawamkan sholawat munjiat sebanyak 100 kali, dan Teh Widya biasanya membutuhkan waktu setengah jam atau 30 menit karena memang sholawat munjiat itu kan panjang ya. Kadang kalau misalkan kita terlalu cepat, kadang pabaliut ya, atau pabaliut itu yang awal dari akhir, dia yang akhir jadi awal gitu. Jadi harus teliti banget. Oleh sebab itu Teh Widya membutuhkan waktu selama 30 menit. Dan lanjut Teh Widya dengan membaca surat Al-Waqiah dan melanjutkan yang 7 kali tersebut, yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan sebelum melangkah dari keluar, misalkan Teh Widya kan kerjanya di rumah ya, jadi sebelum Teh Widya melangkah keluar dari kamar, Teh Widya membaca Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyul azim juga sebanyak 7 kali, yaitu dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya, dari segala masalah, dan berharap bahwa hari itu Allah beri kelancaran. Nah, ini adalah amalan super dahsyat bagi Teh Widya ya, karena memang alhamdulillah alamin sudah dirasakan sekali, dan syaratnya itu kalau ingin merasakan sesuatu itu harus dengan istiqomah.
Jadi harus maksimal mengistiqomahkan baru merasakan keajaibannya atau benefitnya dari apa yang kita amalkan, apapun itu. Misalkan dari YouTube ya, contohnya menjadi konten creator itu kan harus konsisten ya. Misalkan konsisten mengupload video dalam satu hari 2 kali atau satu hari 1 kali, supaya algoritma saling terhubung gitu, atau video kita direkomendasikan ke sesama para pengguna YouTube. Itu salah satu contohnya. Nah, di situ akan mendapatkan banyak view, juga mendapatkan banyak subscriber. Contohnya lagi Teh Widya karena memang tidak konsisten di YouTube, karena memang tidak ada waktu. Jadi hanya di YouTube ini Teh Widya ingin berbagi saja gitu apa yang Teh Widya amalkan dan berbagi pengalaman Teh Widya atau testimoni. Intinya Teh Widya mau mengajak semoga apa yang Teh Widya amalkan atau jalankan menjadi sebuah motivasi buat kawan-kawan semua dimanapun berada, khususnya bagi yang sedang dalam masalah. Itu adalah salah satunya. Kalaupun misalkan ya memang konsisten itu atau hasilnya itu tidak maksimal, misalkan view-nya sedikit atau subscribernya tidak bertambah lebih cepat gitu. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Begitupun dengan amalan jalur langit, kita juga harus konsisten supaya mendapatkan benefit atau merasakan keajaibannya. Itu adalah salah satu contoh ya, tidak jauh ini dari Teh Widya sendiri contohnya. Itu sebagian contoh, karena Teh Widya lebih konsisten di jalur langit dibanding di channel YouTube gitu. Walaupun memang sama berbagi motivasi atau berbagi amalan yang Teh Widya selama ini amalkan, namun lebih ke konsisten jalur langit. Jadi Teh Widya itu tidak ada yang namanya ditinggalkan gitu. Jadi harus gitu, setiap hari itu harus, meskipun misalkan Teh Widya lelah, Teh Widya capek, karena disitulah pikiran dan jasmani dan rohani memberontak gitu, saling memberontak itu bahwa aku harus melakukannya atau harus melaksanakannya amalan yang selama ini aku istiqomahkan atau Teh Widya istiqomahkan. Di situ juga mendisiplinkan atau juga diuji kesabarannya gitu, karena memang lelah itu, setelah bekerja memang lelah, pengennya langsung tiduran atau istirahat, tapi karena memang Teh Widya tidak ingin di skip atau tidak ingin ditinggalkan setiap harinya, jadi walaupun lelah Teh Widya tetap melakukannya. Beda lagi dengan membuat video atau membuat atau mengupload video di YouTube. Jadi kalau tidak ada waktu ya sudah gitu. Tapi untuk jalur langit Teh Widya tidak ada yang namanya di skip gitu. Oleh sebab itu Teh Widya juga merasakan benefit dan keajaibannya. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, semoga amalan ini menjadi motivasi bagi kawan-kawan semua, karena memang Teh Widya lakukan selama ini bukan mengajarkan, tapi Teh Widya hanya berbagi dan mengajak. Semoga menjadi pintu atau menjadi wasilah kawan-kawan siapapun yang mau terenyuh atau ada keinginan dalam hati gitu, bahwa aku juga ingin mengamalkannya gitu, dan ingin mengistiqomahkannya supaya mendapatkan benefit atau keajaibannya. Nah, itu adalah sharing Teh Widya di malam ini ya, karena biasanya juga Teh Widya itu membuat video itu di malam hari setelah bekerja dan diupload di pagi hari. Nah,
karena memang perbedaan waktu ya, mungkin di Indonesia sekarang udah mau subuh ya, karena memang jam 11 itu di Indonesia jam 3 gitu, 11 malam di Saudi, di Indonesia jam 3 udah waktunya tahajud ya. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Video tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.